Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suruh-suruh hari ini lanjut lagi ya. Masih di proyeknya Sinar Mas Land. Tepatnya di Grand Wisata Bekasi. Kalau yang pernah masuk tol exit tol Bekasi di Grand Wisata Tambun, ini kita lagi di sini. Ada plan, karena ada plan project interior yang lagi didiskusikan sama tim Arsitek Serenity. Kesempatan itu kita ambil untuk shoot videonya ya. Jadi biar tahu, biar jadi referensi buat teman-teman project-projectnya developer besar. Di belakang kita itu ada 3 project yang mau kita ambil semua shoot videonya hari ini, biar bisa jadi inspirasi semua teman-teman yang lagi dalam proses pembangunan atau dalam plan rencana pembangunan. Untuk lengkapnya kita langsung ke lokasi ya. Nah, dari sisi tengah dulu, dari fasad ini. Jadi kalau untuk lokasinya nanti otomatis dari sini, plannya itu dari depan sini. Nah, ini rumah nggak besar loh. Ini rumah itu cuma 5,5, nggak sampai 6 meter. Standarnya rumah itu kan biasa 6 ya, minimal 6. Ini 5 kali 5 di panjangnya ke belakang itu 18 meter persegi. Jadi 5,5 kali 18. Jadi memang dia panjang ke belakang, itu aja bedanya sih. Jadi rumah ini dengan konsep open space tanpa pagar, tujuannya biar apa ya, nggak sempit. Kalau pakai pagar biasanya terlihat sempit rumahnya. Dari depan kita bisa lihat langsung, dari sisi bawah dulu kita lihat. Jadi di Grand Wisata ini disiapin sistem ini pakai granit, tapi full dikasih tali air, biar ketika hujan, kalau yang belum pakai kanopi ataupun sudah pakai kanopi, ketika ada air datang tinggal langsung meluncur airnya ke saluran yang disiapkan. Langsung kita ke sini. Nah, ada aksen tanaman. Ini tadi kita sempat tanya sama tukang kebunnya, itu namanya lidah Jepang, lidah buaya Jepang. Tanamannya itu membuat aksen rumah ini menjadi lebih esensi dingin ya. Lebih dingin, lebih terlihat ada suasana penghijauannya ya. Itu tujuannya di situ ya. Terus di atas standar, ternyata pakai kanopi yang standar. Ini atap alderon dengan besi-besi pakai holo standar, tapi manis nih. Coba dilihat dari depan deh. Biasanya kalau kanopi rumah itu kan suka kelihatan nih bagian depannya itu overstack, jadi lebih. Nah, untuk di sini lihat teman-teman, jadi nggak kelihatan kalau dilihat dari depan. Kanopi ini nih mau pakai atap apa aja nggak kelihatan dari depan. Nah, itu membuat kesan rumahnya itu tetap dapat mewahnya ya. Nih, karena kadang-kadang kanopi itu juga suka merusak fasad kalau nggak disesuaikan dengan desainnya. Saran kita buat teman-teman yang mau bangun rumah terus dia ada kanopinya, bagian depannya itu jangan ditongolin untuk si atapannya, biar seperti ini. Tujuannya biar terlihat kokoh, karena unsurnya kan jadi lebih besar gitu ya. Dan usahakan besi-besi yang dipakai, kalau memang harus pakai baja ringan, tetap di finishing warna dop atau hitam. Saran kita di situ. Tujuannya biar terlihat keluar minimalisnya, karena konsepnya ini minimalis. Lanjut. Ini fasadnya sih biasa. Ini finishing cat semua, jadi hanya main alusan dan tali air standar. Fungsi tali air ini biasa, kalau misalnya ada rembetan air harusnya sudah nggak ada ya. Selain untuk manisnya fasad, dia juga punya fungsi kalau misalnya ada air datang, dia tinggal salurkan ke bawah. Ada 1, 2, 3 fasad tali air, dan ada 3 jendela mati, kaca mati. Tapi kecil-kecil, paling sekitar 30 kali 2 meter, tapi manis ya gitu. Ditambah aksen plafon standar gypsum finishing putih. Biasanya kalau developer tuh pakai PVC, tapi kalau ini pakai gypsum standar sih. Kita ke dalam. Nah, ini yang keren nih, developer besar. Pintunya tuh tinggi, standar sih dia pakai yang 90, tapi tingginya tinggi banget nih. Bisa 2,3 nih, 230-an ini. 230 sampai 250 ini, karena tinggi banget habis. Dia standarnya pakai smart load
kuncinya itu udah pakai yang sistemnya itu pakai kartu akses card nih ya, pakai kartu atau pakai ID gitu. Kalau sekarang tuh disebutnya smart door lock, itu kalau nggak salah itu ya, takut salah direvisi ya. Langsung kita masuk ke dalam. Begitu masuk, oke, ini ya. Begitu masuk, set. Di sini ada kaca. Sebenarnya ini tujuannya biar memperlihatkan ada open space di bagian samping, gitu. Jadi ada pemandangan di sini dibuat dulu nih. Ada meja kecil yang dikasih vas bunga atau dikasih foto. Jadi begitu masuk kesannya di situ langsung belok ke kiri. Nah, begitu udah belok ke kiri di sini. Karena konsep rumah di perumahan developer besar itu udah banyak yang minimalis dan mereka sadar konsep rumah yang di klaster itu notabene adalah mereka jarang menerima tamu, jadi lebih sering terima keluarga. Jadi lebih seringnya itu kalau tamu ya udah nanti disiapin area di luar itu untuk misalnya kayak meja-meja aja, meja 2 sama kursi-kursi. Jadi kalau ada tamu di situ aja gitu. Nah, untuk yang di dalam itu full untuk keluarga, jadi biar nyaman. Makanya konsep di perumahan Gadu Wisata Sinarmas ini langsung seperti ini. Begitu masuk langsung ruang tamu. Ruang keluarga ya. Langsung ruang keluarga bergabung dengan area kitchen set. Bisa dilihat di sini. Ini dia, ada backdrop TV yang diambil full besar dengan finishing HPL. HPL di finishing tali air juga. Tujuannya biar aksennya manis. Warnanya abu-abu, dop ya aja, dia nggak terlalu mengkilat tapi manis banget, cakep. Penempatan AC-nya udah disesuaikan. Ada aksen kayu di sini. Ini juga HPL tapi motif-motif kayu. Tujuannya biar ada perbedaan antara backdrop TV dengan aksen hiasan dinding ini, menambah kesan interiornya itu mewah. Dan ini ada satu kamar mandi yang ukurannya nggak besar, sekitar 1 meter kali 1 meter kali 2, 1 kali 2 ya, 1 meter kali 2, tapi cukup lah ya ini untuk keluarga ketika darurat urgent aja sih. Ada aksen kaca mati di sini, tujuannya untuk mendapatkan cahaya. Jadi di bagian kamar ini si toilet ini tuh tidak gelap. Ini bisa pakai kaca atau pakai bovenglis. Ini susunannya sofanya standar lah ya. Sofa mau bentuk L atau bentuk seperti L bisa, atau hanya lurus aja, yang penting minimalis juga cukup gitu. Dan ini dia, ada meja makan. Ada meja makan di sini ditambah dengan kesan lampu yang elegan, membuat rumahnya itu walaupun nggak besar dalamnya tapi tertata dan menarik gitu. Nah, untuk pembagian ruangannya bingung ya. Nah, ini contohnya, makanya di developer tuh dikasih contoh-contoh seperti ini. Ada dapur. Dapurnya itu lumayan besar, jadi full diambil nih. Ini sekitar 1,3, ini 2 meter. Jadi totalnya panjang L-nya. Di sini buat cuci, di sini ada nakas-nakas. Ini buat nyimpen gas misal, bisa untuk penyimpanan. Di sini semua ada. Nah, jadi memang konsep rumahnya itu kalau di kota simple. Nah, jadi memang disiapin semuanya itu, perabotannya udah disiapin nih, penyimpanan. Ada cooker hood, kompornya, ada cooker hoodnya, semuanya tuh dalam satu kondisi. Kulkas di sini juga nih. Nah, dengan konsep interior, tujuannya itu untuk membuat rumah kita yang tadinya sempit itu tertata dengan baik. Jadi tetap terlihat nggak terlalu sempit ya, gitu. Kulkas dengan di sini, tapi di atasnya juga bisa untuk penyimpanan, masih banyak yang bisa dipakai. Atas, oke, nakas-nakas, ini banyak ini. Kalau dipakai semuanya banyak nih. Oke, standar untuk interior di sini, ini menggunakan multiplex
Ada lagi yang kelas di bawahnya itu pakai blockboard, tapi finishingnya tetap pakai HPL yang kelasnya bagus, rapi, gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang mau bangun rumah pakai interior, disarankan dikonsultasikan dulu, karena jenis bahan untuk materi interior itu banyak banget. Ada bahan dasar dan ada bahan finishing, gitu ya. Kalau semakin bagus yang dipakai, finishingnya seperti ini. Ada yang pakai duku, ya kayak gini biasanya duku nih. Nah, karena dia ngedop. Kalau duku itu nggak bisa mengikat banget. Itu harganya lumayan. Gitu ya, nih susunannya. Manis ya, ada LED-nya, tuh lampunya tuh. Lampu ini nggak mahal loh ini. Lampu ini kalau kita beli di toko-toko material, di toko listrik, itu per meternya itu mulai dari 30.000. Lampu-lampu LED, tinggal disambungin sama minta tolong sama tukang listrik, di double dia lampu LED-nya itu, cakep ya. Jadi menambah kesan rumah ini jadi lebih elegan. Enggak, kalau lupain ini, ada space tangga di sini. Ada space tangga kurang lebih di 90, nggak sampai 1 meter ya, hampir 1 meter lah ini ya. Dia ditata sedemikian rupa biar nggak makan space, karena kita tahu tangga itu butuh hampir seperti 1 kamar, sekitar 2 kali 3 itu minimal areanya. Nah, kalau kita nggak bisa menyusunnya, tangga akan menjadi area yang bakal memakan space. Di sini dibuat sedemikian rupa, tujuannya biar nggak makan space. Dan ini referensi banget nih buat teman-teman yang area tangga bawahnya itu bisa seperti ini nih. Nih, dikunci, nggak bisa. Yang ini bisa. Oh, salah bukannya. Nih ya. Jadi ini bisa buat penyimpanan apapun nih. Tas-tas anak sekolah bisa. Sepatu hobi bisa. Gede loh. Tuh, besar banget. Gitu. Untuk warna sih variatif ya. Saran kita kalau warna-warna seperti ini, warna-warna yang agak ngedop aja. Biar gak terlalu rame rumahnya. Kalau ditembak sama lampu, nanti hidup kok walaupun dia nggak terlalu terang. Dan lanjut sebelum ke atas, ini dia. Ini. Walaupun rumah itu cuma 5,5, dia berani mengorbankan di dalamnya itu dibuka di open space. Tujuannya buat sirkulasi udara. Ini di sampingnya. Oh iya, satu lagi, plafon. Plafon di sini standar pakai finishing gypsum, terus lampunya dia masih pakai yang boklam, tapi modelnya udah yang kekinian. Drop ceilingnya hanya di bagian sudut itu, nah itu dia, dan sudut kiri. Nah, jadi walaupun flat, tapi tetap ada mainan-mainan drop ceiling. Tujuannya tuh biar, karena kan orang tuh kalau mau masuk ke rumah yang dilihat pertama itu atap. Yang dilihat tuh pertama adalah atas, lihat plafon, lanjut dia turun, lihat dinding, baru lantai. Lantainya lupa juga nih tadi. Lantainya keren ini, pakai yang biasa kan kalau developer yang biasa itu pakai yang krem polos. Kalau ini yang kelas premium juga, ini lumayan. Ini pakai yang warna-warna abu-abu corak seperti marmer. Tapi 60-60 ya, jadi standar. Ini dia, area open space-nya besar. Ada 2 jendela. Sorry. Ini pintu kaca geser yang di sini mati. Jadi ini full bisa ke sini semua ya. Coba dulu. Nah, ini loh, jadi koridor di sini, tuh. Jadi sebenarnya area sini tuh full terbuka, makanya yang sebelah sini mati, di sini hidup. Nah, ini bisa di sini, gede kok, ini ada 1 meter. Ini jadi lorong dan ada apa di belakangnya? Kita lihat yuk. Finishingnya cakep loh, lantainya main batu. Jadi pakai ini motif batu alam keramik ya, tapi ini batu alam asli nih. Ini batu alam asli yang ditempah dipotong-potong buat konsep semi outdoor gitu dia. Pakai main batu-batu putih-putih ini buat lorongnya, manis. Dan ternyata karena memang tadi itu panjang rumah tadi itu 16 atau 18. Jadi memang bisa dibagi nih. Ada area yang yang belum dibangun. Kalau kita lihat di atas, jadi yang 2 lantai itu hanya batas bangunan sesuai dengan yang di dalam ya. Nah ini masih ada sisa lahan di belakang ini, bisa dipakai seperti ini nih. Ini konsepnya jadi buat bisa seperti outdoor gitu. Bisa seperti outdoor. Ada 2 trap.
Terus ini pakai GRC yang motif kayu. Sorry, bukan GRC. Ini dia jadi nggak pecah dia dan tebal ini. Bagus ini. Ada 2 trap. Ini kalau ada lampunya di sini cakep nih. Buat malam. Ini ya buat belajar, buat nongkrong sama keluarga, buat acara keluarga. Ya oke nih di sini. Kelilingnya semua tanaman biar menambah aksen rumah ini menjadi lebih asri gitu. Dan ini yang penting nih kalau kita bicara di seputaran Bekasi, atap ini kan pakai kaca nih. Saran kita kalau yang mau pakai kaca, ada bagian yang di plafon, jadi nggak semuanya dibuka seperti ini biar nggak terlalu panas ya, itu aja. Misalnya kayak di area sisi pojok tuh yang di plafon, pokoknya di sekitar ya sisain sekitar 40-50% itu, atau tengahnya yang dibuat cahaya biar nggak terlalu panas gitu ya. Di sini sudah, lanjut. Dan lorongnya ini itu full loh. Tuh lihat tuh, keren kan? Nah, full loh ke atas, set gitu loh. Nah, di atas tinggal dimainin kaca itu di atas. Kalau yang dia atap dak keliling, di atas disaranin dibuka aja nggak apa-apa. Karena yang jatuh air di sini cuma air yang cipratan aja. Tapi kan kita udah siapin di area bawah, area ini lebih rendah dan ketika ada air tetap bisa dibuang. Itu ya cakepnya. Kita langsung cek lantai 2. Trap 1 bordes, langsung dapat bordes. Tangganya standar, pakai holo galvanis, finishing, dop abu-abu atau hitam nih, ya hampir situ lah. Terus naik, manis nih. Ada mainan lampu di tangga. Teman-teman kalau mau bangun rumah terus ada lampu-lampunya begini, siapin dari awal ketika lagi plesteran ya. Karena nanti ya, sistem untuk lampunya itu ditanam gitu ya, disiapin dari awal gitu. Nggak mahal sih, sekitar 60.000. Dan kalau lihat dari sini untuk tangga standar dia butuh 3 titik, jadi ujung tengah. Oke, ini masuk. Begitu masuk nih, ada kamar mandi minimalis nih 120 kali 3 meter kali ini ya. Nah, di sini ada sekat kaca nanti, seret, cakep. Plafonnya manis banget tuh, tanpa mainan apa namanya listnya, tanpa mainan list, tapi tetap ada drop ceilingnya, keren. Ini tetap memperhatikan cahaya. Yang tadi dari bawah ada area open space nih. Tujuannya salah satunya buat ini nih, jadi biar dapat cahaya gitu, keren loh. Nah, salah satu yang tadi kita sounding, ada satu desain yang dari tim Arsitek Serenity itu yang dipakai untuk kamar anak. Kita cek ya, ada 2 kamar nih, desainnya pernah kita kasih ke salah satu klien kita juga. Nih kamar anak, gak gede-gede, 2 kali 2, tapi cute banget nih. Ada mainan-mainan gini tuh. Nanti kalau yang udah ada Instagramnya Arsitek Serenity itu boleh dibuka nih, kita ada desainnya ini, tapi warnanya pink gitu ya. Nih, jadi bawah untuk belajar nih, buat belajar ini cocok buat yang udah SD SMP ya gitu sih, karena kalau SMA biasanya nggak mau. Terus di sini tidurnya, aktivitas istirahatnya di atas, cukup lah ya. Ketika dia nggak mau pakai AC di sini, nah saran kita makanya tadi di sini dibuka, dapat udara nih di sini. Kalau pagi, malam udaranya kan dingin. Atau kasih itu kawat nyamuk juga solusi. Lanjut lagi ini, nah ini desain juga sama nih. Desain cute banget nih. Ini dia desain buat yang cewek. Jadi konsepnya di sana cowok, di sini cewek. Pink, bukan pink ini, peach gitu. Desain ini ada di salah satu desainnya tim Arsitek Serenity dan diaplikasikan di proyek Grand Wisata. Keren loh. Sama ya, bawah buat belajar, atas buat istirahat. Cakep. Dan sini Pak, maju Pak. Wah. Jadi di bawahnya, di atas buat istirahat, di bawahnya buat belajar, dan ada lagi nih buat kamar-kamarnya. Buat
lemari-lemarinya tuh ya. Cantik loh. Jadi walaupun kamar 2x2, fungsinya juga keren, dapat semua sih. Nah, cukup lah. Nggak mentok loh. Sekitar 101,6 nih. Nggak mentok loh. Oke. Ini dia kamar utamanya. Wow, jadi kamar utamanya full interior, mengerikan ini. Ini kalau teman-teman yang mau buat interior furnish di bagian kamar utama dengan luasan sekitar 4x4 atau 4x5, karena ini hampir full, ya, hampir full. Terus kamar mandi di dalam, ini siapin budget sekitar hampir sekitar 40-50 jutaan ini, tergantung material yang dipakai ya. Jadi kalau standar 30 juta cukup, tapi kalau yang kayak gini, ini bisa di atas 50 juta nih. Apa aja sih, coba kita lihat ya. Mana sih yang mahal aja? Oke, sini Pak. Ini nih satu. Ada full kaca, full sampai plafon. Itu, sorry. Ini gimana bukanya? Oh sorry, ini enggak ya? Ini ditanam nih. Jadi tujuannya buat nambah kesan besar. Begitu di sini ada kaca mati. Mahal ini. Begitu masuk, ada backdrop TV. Ini kalau yang mahal banget pakai marmer, tapi kalau ini bukan marmer nih. Jadi kayak semacam bahan-bahan resin yang di finishing. Ini lembaran. Ini harganya itu sekitar 700.000 per lembarnya, tapi belum dipasang ya. Itu baru beli bahannya aja ini. Jadi kayak marmer gitu. Di belakangnya ada lapisan HPL yang seperti motif kisi-kisi kayu. Ini mahal nih. Terakhir kita buat begini, buat sekat antara ruang keluarga dan ruang tamu, itu habis 4 juta, tapi lebih besar sedikit sih. Jadi ini sekitar ya 2 sampai 2,5 juta ini. Ini aja. Belum ini ya. Nih. Ini buat hambalan TV, atau di sini bisa sih. Atau buat meja belajar, sorry. Untuk ruang penyimpanan buku. Ini bahannya cakep. Lumayan ini harganya. Lanjut ini nggak murah ini. Ini kalau teman-teman pernah lihat kaca yang ada LED belakangnya, itu harganya jutaan. Jutaan terakhir saya lihat di Super Keramik itu ada sekitar harga 2,5 juta. Kacanya aja ya. Belum lagi dengan partisi ini. Ada partisi ini buat buat meja riasnya, buat penyimpanannya, dan ini juga finishing HPL ini lumayan ini. Belum lagi ini dia. Ini kalau mau tahu harganya dengan kualitas Alexindo. Ini kualitas di atas Alexindo nih. Full kaca. Ini aja bisa di atas 5 juta ini. Satu set ini. Belum sama ini ya. Ini di bagian sini ini mendekati 10 juta ini. Ini karena materialnya tebal banget kacanya juga. Penyimpanannya juga luas. Ini buat backdrop kasur hambalan. Ini mainan lampu loh, cantik banget. Mainan lampu street, warna agak kekuning-kuningan, warnanya mewah. Finishing di sini ada kisi-kisi motif kayu, serat-seratnya, jadi cakep banget kamarnya. Terus di sini ada tambahan lagi kaca. Ini di sini konsepnya suka banget kaca, padahal ini material mahal. Dan agak semi-semi gelap gitu, kayak di ribbon gitu. Ini mahal. Berkesan mewah banget jadinya sih ya. Belum sofanya, sofa tergantung kelasnya, bisa mahal dia. Dan si rumah ini punya konsep yang luar biasa. Jadi sepuasnya memandang view. Kenapa? Karena full, di situ ada balkon. Bisa dipakai, atau kalau nggak suka tinggal dipojokin aja. Full kacanya itu 1, 2, ada 1 buat pintu, 2, 3, 4, 5. Ada 5 full sekitar tinggi 2,3 di sini. Dan ini bisa dibuka. Jadi kalau yang pagi hari atau di daerah-daerah tertentu bisa dibuka dan tetap aman karena di sini ada keamanan. Jadi pakai besi yang dibuat kisi-kisi kayu seperti motif kayu yang untuk menjaga keamanannya.
Jadi kalau ada anak-anak mau main ke sini aman kok. Nih. Aman ya. Warnanya hitam dop menunjukkan kalau rumah ini konsepnya minimalis. Sliding semua ya pakainya. Ini dia. Jadi di kamar utama ini ada kamar mandi yang nggak kecil, besar banget. Standar. Wah, full pasang granit, plafon drop ceiling, dan di sini ada sekat kaca. Ini shower walaupun kecil-kecil mahal ini. Ada sekat kaca di sini. Jadi menambah kesannya lengkap banget lah untuk si kamar utamanya ya. Gitu. Lanjut. Oke. Ada ketinggalan. Apa ini? Ternyata masih ada tangga menuju ke lantai 3. Kita lihat ada apa aja. Kita naik. Tangganya sama, terapannya sama, tingginya sama, motif untuk granitnya juga sama. Ada juga lampu untuk penerangannya juga sama. Nah, ternyata di sini ada rooftopnya. Ini dia rooftop. Jadi walaupun tadi di bawah itu nggak dapat, kok rumahnya ruang tamunya kecil gitu kan. Ternyata disiapin rooftop area di lantai 3. Lantai 3 ini ya. Yang luasnya sekitar 3 kali ada hampir 5 ini. 3 kali 5 ya. Jadi nyaman banget. Bisa buat nyantai sama keluarga di sini atau sama teman-teman yang anak-anak yang lagi sekolah. Di sini multifungsi lah. Buat acara-acara keluarga oke banget ini referensinya. Dengan finishing standar. Ini rumputnya rumput yang kita suka ketemu di material-material itu loh. Sintetisnya itu ya. Jadi bukan yang asli. Jadi aman ya. Perawatnya lebih gampang. Oh ini dia tadi. Oke nih area yang nggak diekspos. Yang kita bahas dari bawah tadi. Ini ternyata ada bagian dak di sini yang buat perawatan AC. Dan ini nih. Nah ini kan sebenarnya udah konsepnya dak-dakan talang air nih. Sebenarnya kalaupun ini mau dibuka, ini masih dibuat lebih tinggi. Jadi posisi si kacanya itu lebih atas daripada ban-banan, aman airnya. Jadi memang tetap masuk cipratan air tapi nggak besar. Tujuannya biar udaranya masuk sih. Jadi biar nggak pengap di dalamnya. Jadi nggak harus selalu AC. Itu sih. Karena dia udah konsepnya udah dak pojok gitu ya. Keren ya rumahnya ya. Itu satu dari beberapa proyeknya si Sinarmas Land. Produknya Grand Wisata Bekasi. Konsep rumahnya, nama rumahnya tuh Living Z. Ukurannya nih 5 kali 5 kali 16. Dia revisi tadi ada kalau nggak salah saya sebutin 18. Ternyata 5 kali 5 kali 16 itu. Dan ternyata luas tanahnya itu 88, luas bangunannya itu 88. Dengan rumah 3 lantai tadi cuma 88, nggak sampai 100. Itu kalau kita bangun rumah sendiri itu kurang lebih sekitar siapin dana 500 lah. Karena 3 lantai ya gitu. Karena di bawah karena per meter tuh sekarang bangun tuh ya hampir di 4,5 ya untuk 2 lantai. Jadi kalau mau 3 lantai sekitar 500 juta siapin cukup lah ya untuk rumah ini gitu ya. Yang pingin tahu rumah ini boleh ke deskripsinya kita. Boleh langsung datang ke perumahan Grand Wisata karena di sini banyak banget rumah-rumah tipenya. Dan yang mau bangun rumah seperti ini bisa juga konsultasi ke tim arsitek Serenity. Untuk reviewnya satu rumah ini selesai ya. Terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa subscribe channelnya kita Arsitek Serenity. Ketemu di video selanjutnya ya. Assalamualaikum.